BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral CryptoHell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. Hey guys, what's going on? Welcome back to CryptoHell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ya, hari ini hari Senin tanggal 23 bulan 5 2022. Jam 10.15 mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam 12 atau setengah 1 siang ya guys. Nah, sebelum kita ke teknik analisis, gue ingin curhat dulu sama teman-teman ya. Tapi sebelum curhat, maaf ya, harap maklum nih kalau misalkan ada suara jedak-jeduk terus ada suara gergaji karena tetangga lagi renovasi rumah, jadi harap maklum ya guys. Nah, jadi sebelum kita ke teknik analisis, gue mau curhat dulu kepada teman-teman terkait perkembangan dan progres gimana kah jadinya channel ini mau gua bawa gitu ya, gimana kedepannya channel ini mau gua bawa. Nah, sebelum gua curhat, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, atau yang belum tahu, bahwa channel ini Angkara Murka itu udah gua buat sekitar 1 tahun, Januari, Februari atau Maret 2021, sebelum ya udah masuk corona sih sebenarnya ya, yang awalnya memang dari keisengan. Nah, cuma di sini tuh gua memang sedang berada pada titik kejenuhan memberikan teman-teman konten yang cuma gitu-gitu aja. Memang kan gue udah setahun ya memberikan teman-teman edukasi terkait technical analysis, terus data on-chain dan juga Bitcoin, tapi gue ingin ada perkembangan konten yang dimana nggak cuma itu aja, nggak terkait teknik analisis aja yang akan gue berikan, tapi juga gue akan memberikan storytelling lah setidaknya kayak gitu ya. Kayak gue akan bercerita tentang konspirasi, mau itu konspirasi dunia, terus juga konspirasi ekonomi, terus juga konspirasi ya, cryptocurrency khususnya, terus juga mungkin gue akan menyisipkan tentang kepribadian gue, bukan kepribadian sih sebenarnya, vlog gue seperti yang teman-teman gue lihat kemarin, muncrat seperti yang teman-teman lihat kemarin di beberapa video gue sudah menyisipkan sedikit vlog, tapi mungkin ini vlognya akan lebih sedikit panjang ya, ada satu video yang memang vlog ceria gitu ya. Nah, terus juga gue akan memasukkan bukan sedikit sih, tapi akan ada satu wadah buat kita untuk berinteraksi yang mungkin gue akan bercerita terkait pengalaman pribadi gue mengenai pengalaman kerja, terus abis itu gue akan bercerita tentang pengalaman trading dan sebagainya macamnya ya, yang mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman kalau memang ada hal positif yang bisa teman-teman dapat dari situ. Nah, kenapa gue mau buat seperti itu? Karena gue melihat kurangnya interaksi antara gue dan juga teman-teman, yang dimana gue harapkan sebenarnya di kolom komentar itu adanya diskusi gitu ya, diskusi tentang apa aja terkait cryptocurrency lah, atau diskusi tentang global ekonomi, tapi yang semuanya akan menjurus ke hal yang positif. Nah, visi misi gue membuat konten ini berkarir di YouTube ini kan memang karena ingin mengedukasi teman-teman yang memang belum tahu, terus belum aware terhadap cryptocurrency juga ya, agar teman-teman lainnya itu bisa paham bahwa cryptocurrency itu seperti ini loh. Gue nggak mau sebenarnya mengangkat hanya tradingnya aja, cuannya aja, karena memang mindset orang Asia tuh pengennya cuan tanpa ingin mengetahui apa sih sebenarnya isi barang yang diperdagangkan di pasar global. Nah, gue ingin mengedukasi teman-teman lainnya yang memang belum tahu bahwa ini loh cryptocurrency itu seperti ini. Terus benefitnya itu bukan untuk sekarang, tapi benefitnya itu bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan. Mungkin aja bukan gua yang akan merasakan benefit yang gua tanam sekarang gitu loh. Mungkin aja nanti cucu gua yang akan merasakan benefitnya nanti gitu ya, karena gua udah beli Bitcoin dari harga yang mungkin relatif murah. Mungkin aja nanti 10 atau 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, di saat gua nanti punya cucu dan anak, harga Bitcoin bisa mencapai 100.000 dolar per Bitcoin, maybe, kan nggak ada yang tahu ya, who knows. Tapi yang pasti adalah gue ingin menanamkan kepada teman-teman newcomers itu bukan hanya cuan yang kita bisa lihat dari sini, dari sisi blockchain, dari sisi cryptocurrency, tapi juga manfaat yang akan kita dapat nantinya bukan untuk kita pribadi, tapi juga untuk khalayak ramai, dan juga nantinya mungkin ya untuk legacy atau warisan.
Nah, jadi sekarang gue sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Ini sekitar 3 ribuan something ya kalau nggak salah, teman-teman yang sudah subscribe di YouTube channel Angkara Murka. Ini bukan channel Crypto Hell ya, memang ininya aja programnya Crypto Hell. Jadi mohon maaf kalau misalkan akan ada banyak perubahan di sini. Gue nggak akan nahan teman-teman kalau misalkan wah udah nggak menarik nih Crypto Hell, silahkan unsubscribe. Tapi kalau teman-teman yang mungkin senang untuk berkembang dengan gua sangat berterima kasih kalau teman-teman bertahan di sini gitu. Walaupun masih sedikit yang gue berikan kepada teman-teman, tapi nantinya akan ada lagi yang lain gitu ya, selain gua memberikan edukasi, ya, mungkin juga akan ada giveaway. Kalau sekarang memang gua belum menerapkan akan ada giveaway. Cuman mudah-mudahan insya Allah nanti ada. Gua nggak bisa janji, cuman gua berharap juga nanti pasti akan ada gitu ya, karena gua juga pengen bikin merch. Seru gitu ya kayaknya kalau bikin merch tulisannya Angkara Murka atau Crypto Hell gitu. Kedepannya progresnya akan ada seperti itu ya. Berhubung gua sekarang masih kerja sendiri, jadinya ya gua suka kalang kabut gitu. Gua bikin desainnya gimana gitu ya, terus gua harus mulai untuk produksinya dari mana, karena gue nggak punya basic ngedesain gitu. Jadi gue nggak tahu cara ngedesain, walaupun otak kiri gue ya, kreatif gue yang lebih dominan gitu, cuman gue nggak bisa gambar. Gitu guys. Nah, gue sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan dan senang dengan konten gue. Cuma ya karena memang beberapa pertimbangan aja sih guys. Karena gue lihat dalam setahun ini progres Angkara Murka channel ini sangat kurang dibandingkan teman-teman konten creator lain yang mungkin barengan bikinnya sama gue. Yang dimana dalam setahun teman-teman lainnya itu udah bisa capai 10.000, udah bisa mencapai 100.000 subscriber dengan views yang juga lumayan. Dan untuk channel gue ini progresnya atau performanya itu menurut gue memang kurang, dan itu yang menjadi pertimbangan gue gitu. Dan ya mungkin itu ya ide-ide yang terpikirkan oleh gue untuk mengembangkan channel ini biar bisa lebih berkembang lagi, bisa dilihat oleh masyarakat. Tapi yang pasti gue akan selalu tetap mengedukasi teman-teman terkait Bitcoin technical analysis, karena memang awal mula gue membuat Crypto Hell itu kan technical analysis banget ya. Nah cuman memang jadwalnya aja yang akan gue lebih ketat gitu. Mungkin technical analysis gue akan buat pagi gitu ya, terus ya mungkin siang atau sore itu gue akan lebih berfokus kepada konten-konten lain gitu. Jadi sehari bisa bikin 2 konten. Karena gue juga mau fokus di TikTok gitu. TikTok juga lumayan memberikan YouTube gue ini traffic gitu. Jadi kan banyak nih PR kerjaan gue ya, dari pagi mungkin bisa sampai malam. Makanya gue selama corona ini gak pernah keluar rumah ya karena ini gitu ya. Makanya banyak kemarin bingung kali ya, masih masa gak pernah kena corona gitu, terus juga gak pernah vaksin. Ya karena ini mbak. Karena gue gak pernah keluar rumah bikin konten. Ya ini dia ya guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan curhat ini. Dan sekarang kita akan ke technical analysis ya. Oke, hari ini kalau kita lihat berdasarkan data on-chain. Nah, data on-chain sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve masih sama nih ya, masih declining guys. Cuman yang paling pasti adalah kita harus melihat sekarang beberapa harga ya yang sekarang kan saya itu nih, nah yang naik juga ketahan, turun juga ketahan gitu ya. Nah kita harus melihat benernya area supply dan demand-nya itu di mana. Cuman kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve memang ada kenaikan, walaupun sekarang ada penurunan yang kita harapkan memang saat ini exchange reserve metriknya declining, biar kita tahu transaksi transfer atau kirim dari wallet to exchange, dari exchange to wallet itu udah jauh berkurang. Yang gue harapin sebenarnya sih dari exchange to wallet ya, biar kita ngerti, paham bahwa oh pasar saat ini sedang akumulasi. Ya ini adalah exchange reserve. Nah kalau kita lihat last value-nya outflow dan inflow, outflow itu sekarang 24,6k, untuk inflow 23, berarti sekarang ada akumulasi yang dilakukan oleh para investor, tapi nggak terlalu besar. Ini bisa berubah, mungkin aja besok bisa berubah, nanti sore juga bisa berubah. Tapi yang paling pasti berdasarkan last value berarti kan ada akumulasi. Mungkin ini yang menjadikan harga itu kemarin sedikit ngepam ya. Kemarin tuh dari harga berapa ya sampai dengan harga 30 ribuan. Sekarang yang kita harus pahami adalah area supply dan demand-nya itu di mana guys.
Maka dari itu kita harus lihat inflow MA 7 hari ya. Nah, inflow MA 7 hari itu kita akan lihat pasar atau whales itu transfer Bitcoin, menjual Bitcoin itu pada kisaran harga berapa yang membuat tembok di harga 30 ribuan. Nah, kalau kita lihat dari inflow MA 7 hari, berarti per tanggal 14 Mei kemarin itu per harga 30 ribuan sampai dengan 30.200 ada selling pressure yang kuat yang membuat harga 30.000 sampai dengan 30.200-an itu susah ditembus oleh candle ya. Untuk saat ini harga belum bisa break karena memang pada level tersebut itu ada tembok. Nah, jadi ya wajar aja ya bahwa harga 30 ribuan itu susah buat ditembus ya, memang karena selling pressure atau area distribusinya di situ. Atau bisa kita sebut area supply-nya di situ. Nah, kalau untuk dari flow indicator berarti kita lihat MPI, exchange well ratio, MVRP di mana ya? Oh, MVRP di ini market indicator. Kalau MPI minor position index ini masih declining, menurun, berada pada area akumulasi, berarti saat ini Wells masih ini ya guys, masih akumulasi, belum ada tekanan jualan dilakukan oleh para miner saat ini, jadi masih aman. Biasanya memang akhir bulan miner position index itu akan naik matriksnya. Nah, memang biasanya untuk operasional ya, withdrawingnya untuk operasional. Nah, untuk miner sendiri kita memang harus melihat beberapa momen sih ya, seperti Chinese New Year itu biasanya MPI naik, miner cari profit untuk ini kali ya, untuk angpau. Terus biasanya akhir tahun MPI pasti akan naik. Jumlah withdraw USD itu lebih besar dibanding sebelumnya pada momen-momen tersebut. Nah, kalau untuk exchange well ratio sendiri untuk saat ini memang naik ya, berarti memang saat ini well sedang aktif di dalam pasar atau dalam exchange, tapi tidak lebih besar dibanding tanggal 9 Mei dan juga tidak lebih besar dibanding tanggal 10 April kemarin ya. Jadi masih so-so aja sih. Kalau lihat berdasarkan rasionya juga 0,5 masih wajar. Lalu yang kita lihat dari market indicator itu estimate leverage ratio. Kalau estimate leverage ratio mudah-mudahan nggak new all time high ya guys. Tapi kalau new all time high juga kita harus lihat, oh enggak nih. Kalau MPI new all time high, kita harus expect bahwa open interest-nya juga naik, biar kita tahu bahwa oh sekarang pasar itu sentimennya sedang long buy position dibanding shorting. Cuman kalau untuk saat ini memang ada kenaikan penggunaan leverage di future market atau derivative market. Nah, tinggal kita lihat nanti di open interest-nya bagaimana dan juga funding rate-nya berapa sekarang, biar kita tahu bahwa sentimen pasar sekarang longing atau shorting yang lebih dominan. Nah, kita lihat MVRV ratio apakah sekarang mendekati area under value. Nah, kalau untuk saat ini kan masih sama ya, masih di antara 1,2 rasionya. Ekspektasi kita masih sama bahwa penurunan MVRV itu mencapai ke area akumulasi, berarti di bawah 1 ya, 0,9 something. Kalau memang MVRV nanti sudah berada di angka 0,9, teman-teman nggak usah ragu untuk akumulasi, bahwasanya memang betul valid Bitcoin berada pada harga yang sangat murah atau under value. Nah, kemungkinan besarnya kalau MVRV ratio berada di angka 0,9, mudah-mudahan harga Bitcoin itu berada di angka 23 ya. Jadi bottom price Bitcoin yang kita harapkan, ekspektasi gue ya di harga 23.800, 23.900 berdasarkan EMA 250 time frame dan juga realized price. Nah, realized price masih sama di harga 23.800, jadi ekspektasi gue masih ke harga tersebut. Semoga aja memang berdasarkan technical analysis yang ada yang sudah kita bahas kemarin, harga Bitcoin itu dia flat di atas 23, enggak zigzag sampai dengan ke harga 16 ribuan ya. Buat teman-teman yang belum lihat technical analisisnya untuk worst case of skenario-nya ada di video sebelum ini. Nah, untuk mendukung estimate leverage ratio barusan yang naik, kita lihat open interest. Kalau open interest-nya juga naik, berarti ada pembukaan kontrak berjangka. Ada kenaikan saat ini, berarti sentimen saat ini pasar sedang longing buy positions ya. Nah, ini sifatnya bisa saja sementara, tapi yang paling pasti adalah memang tekanan beli saat ini lebih besar ya.
karena memang ada potensi harga Bitcoin itu naik 50-60% dari bottomnya 20 berapa kemarin ya, 28 kalau nggak salah ya, gue lupa jadinya. Jadi sangat beresiko untuk saat ini kalau teman-teman mencari posisi untuk short selling ya, karena mayoritas traders atau investor yang trading di future atau di option market itu sedang longing buy position. Dengan kita melihat funding rate yang cenderung besar saat ini 0,04, maka memang valid bahwa saat ini sentimen pasar itu sedang longing buy position dibanding short selling ya. Ini jangkanya periodenya short terms, jadi bisa berubah dalam waktu dekat ya guys. Oke, itu adalah on-chain data, dan untuk technical analysisnya memang agak sulit ya untuk menduga pergerakan short term periodnya saat ini, karena di sini semalam tuh gue udah ini banget sih sebenarnya, udah curiga aja kalau ini akan membentuk diagonal, bukan diagonal, ini leading diagonal, karena ini adalah fake out. Jadi perhitungan saat ini tuh memang either ini adalah impulsif karena 1, 2, 3, 4, dan 5, yang berarti kalau kita ukur berdasarkan kenaikan wave 3 terus juga kenaikan wave 1, itu wave 3-nya enggak jauh lebih bullish dibandingkan wave 1, berarti ini adalah diagonal. Jadi perhitungannya adalah ini A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, kalau kita hitung berdasarkan area sideways yang ada di sini, berarti ini adalah konsolidasi harmonic pattern gitu, karena tertahan pada Fibonacci 886, Fibonacci 786. Seperti yang kita lihat barusan di on-chain pada exchange inflow MA7 ya, kan area supply itu di 30.200, 30 ribuan, maka area merah ini teman-teman harus jadikan sebagai reference resisten kuat, maka besar potensi penurunan saat ini berdasarkan harmonic pattern itu sampai dengan, nah di sini ya, ini adalah X ya guys, X, A, B, C, dan D, maka penurunan sampai dengan 28.400. Teman-teman perhatikan aja level support yang ada di sini, masih possible apa enggaknya gue nggak tahu ya, bahwa 28.600 sampai 28.400 menjadi support. Cuman yang pasti kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern, maka ada beberapa area Fibonacci, angka Fibonacci yang kita perlu perhatikan sebagai level support. Tapi kalau kita hitung berdasarkan penurunan X dan A barusan, berarti kan 28.400, maka kita harus melihat 1.13, 1414, 1618. Nah di sini ya. Jadi teman-teman harus melihat penurunan itu possible banget kalau dia broken dari level support 29.000, 28.000, maka possibility penurunannya ke 3 level support ini gitu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja berdasarkan multiple rejections, apakah kepada 3 rasio Fibonacci ini ada multiple. Nah, kalau kita lihat di 28.300, nah di sini ada area multiple rejections, left shoulder dan right shoulder dari head and shoulder, inverse head and shoulder. Cuman yang pasti sebenarnya gue nggak expect bahwa ini bisa menjadi support sih. Sebenarnya gue masih expect bahwa penurunan itu bisa 27.700, 27.300 untuk saat ini. Kenapa untuk saat ini penurunan itu sangat possible? Karena kalau lihat dari gap, ada gap nih guys di harga berapa nih, 29.000 sampai dengan 29.300. Teman-teman nih bisa jadikan ini acuan untuk short selling, berarti dengan leverage yang jangan terlalu besar lah ya, setidaknya 10 sampai dengan 20 dengan stop loss sekitar 3%-an dari harga entry saat ini. Atau ya teman-teman tinggal sesuaikan aja berdasarkan toleransi teman-teman mendapatkan kerugian berapa. Dan area ini gue nggak menyarankan untuk area long buy ya guys, kayaknya sih nggak akan bisa jadi ini area long buy kalau yang ini. Kalau berdasarkan technical analysis ya memang ada 2 kondisi berdasarkan perhitungan Elliott atau harmonic patternnya 786886, bila mana masih possible menjadi level support ya bisa jadi entry point. Tapi kalau ternyata broken, maka penurunan sampai dengan 1018 sampai dengan 27.300 possibility-nya. Tapi ini run flat banget sih, konsolidasinya udah mulai
tanggal berapa nih? 13, berarti udah 10 hari guys. Kita berkutat-kutat begini aja ya kan. Tapi tetap ya berdasarkan perhitungan yang sudah kita bahas kemarin guys. Perhitungan kenaikan saat ini sampai dengan harga 39.000 kalau nggak salah ya berdasarkan analisa kemarin. Nah 39.500 ya, ini adalah zigzag skenario nya. Dari sini masih ada kenaikan possible sampai 39.500. Setelah itu teman-teman harus hati-hati dengan level resisten 0618 karena possibility-nya akan terjadi koreksi. Nah, koreksi nanti kita akan bahas lagi possibility-nya apakah flat di atas Fibonacci 0618 extension 25.900 atau justru ke harga 16.600 untuk zigzag korektifnya Fibonacci 1018, Fibonacci 886, dan bila mana penurunan sampai dengan ini maka valid penurunan sekarang crashnya adalah sekitar minus 75% atau 80% gitu ya. Ini aja 76,58% minusnya. Nah kalau kita hitung berdasarkan corona crash lagi, kita hitung berdasarkan cycle crash ya wajar aja valid kalau penurunan sampai dengan 75, 80, 85% gitu ya. Dan ya ini yang bisa gue sampaikan pagi ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai dan juga mendengarkan curhat gue tadi. Dan teman-teman gue harap sih untuk yang scalping gak jadi masalah ya untuk short selling saat ini karena ada gap ya di BTC satu tanda seru BTC CME maksud gue. Jadi possibility-nya masih sangat kuat untuk menutup gap ini dulu baru harga kembali lagi naik mungkin ya. Oke, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.